Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Iksan Pradana dengan NIM 2502010216216. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis dan pendapat mengenai artikel CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu. Begini rapor kondisi ekonomi RI. Analisis ini saya kaitkan dengan materi perekonomian Indonesia, khususnya teori pertumbuhan, kebijakan fiskal dan moneter, inflasi, investasi, pasar modal, utang, kemiskinan, ketahanan pangan, serta ekonomi Pancasila. Pendapat utama saya adalah ekonomi Indonesia sampai dengan 7 bulan pertama tahun 2026 masih tumbuh dan cukup tahan terhadap tekanan. Namun, kualitas pertumbuhannya belum sepenuhnya kuat dan merata. Indikator makro seperti produk domestik bruto masih cukup baik. Tetapi, sebagian rumah tangga, pekerja, pelaku usaha, dan investor masih menghadapi tekanan. Karena itu, ekonomi tidak boleh dinilai hanya dari satu angka. Artikel membahas sejumlah indikator utama. Ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Inflasi Juni sebesar 3,34% dan masih dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, rupiah melemah sekitar 8,22% sejak awal tahun. Sedangkan IHSG terkoreksi sekitar 28,04% dibandingkan akhir tahun 2025. Pada sisi rumah tangga, indeks keyakinan konsumen turun menjadi 117,8. Nilainya masih di atas 100, sehingga konsumen tetap optimis. Tetapi tingkat optimismenya menurun. Penjualan retail Mei terkontraksi 3,9%. Terdapat 32.389 pekerja terkena PHK selama semester pertama. Di sisi lain, tingkat kemiskinan Maret turun menjadi 8,07%. Data tersebut menunjukkan rapor yang campuran. Pertumbuhan, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran memberi sinyal positif. Sebaliknya, rupiah, pasar saham, retail, PHK, serta kemampuan menabung memberi tanda peringatan. Dalam materi sesi 12, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang tercermin dalam peningkatan output nasional atau produk domestik bruto. Pertumbuhan sebesar 5,29% menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia masih berkembang. Namun, PDB hanya menjadi titik awal. Kita harus melihat sumber pertumbuhan dan siapa yang menikmati hasilnya. Pertumbuhan berkualitas seharusnya didukung investasi produktif, industri pengolahan, ekspor bernilai tambah, teknologi, produktivitas, dan pekerjaan yang layak. Jika pertumbuhan terlalu bergantung pada konsumsi musiman, hari raya, stimulus pemerintah, atau ekspor komoditas, pertumbuhan lebih mudah melemah ketika kondisi berubah. Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi sektor apa yang tumbuh, apakah menyerap tenaga kerja, dan apakah pendapat real masyarakat ikut meningkat. Menurut teori Solow, output dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi.
Tabungan menjadi salah satu sumber investasi. Investasi menambah modal seperti mesin, pabrik, infrastruktur, dan peralatan produksi, sedangkan depresiasi mengurangi modal yang ada. Artikel menunjukkan porsi konsumsi meningkat, sementara bagian yang ditabung turun dari 17,5% menjadi 17%. Dalam jangka pendek, konsumsi membantu permintaan agregat. Tetapi jika penurunan tabungan berlangsung lama, sumber pembiayaan investasi dapat menyempit. Teori Solow juga menjelaskan bahwa tambahan modal akan menghadapi diminishing marginal product. Karena itu, pertumbuhan jangka panjang membutuhkan teknologi dan efisiensi tenaga kerja. Indonesia perlu memperkuat pendidikan, pelatihan vokasi, penelitian, digitalisasi, inovasi, dan adopsi teknologi agar output per pekerja serta standar hidup meningkat. Materi sesi 6 menjelaskan bahwa inflasi dapat berasal dari kenaikan permintaan, biaya produksi, maupun harga barang dari luar negeri. Inflasi Juni sebesar 3,34% masih dalam sasaran Bank Indonesia, tetapi sudah dekat dengan batas atas. Pelemahan rupiah membuat bahan baku dan barang impor lebih mahal. Kenaikan energi juga meningkatkan biaya transportasi serta produksi. Kondisi ini dapat menimbulkan cost push inflation dan imported inflation. Dampak inflasi tidak sama bagi semua kelompok. Rumah tangga berpendapatan rendah memakai porsi pendapatan yang lebih besar untuk makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar. Karena itu, inflasi berkaitan dengan ketahanan pangan pada sesi 11. Ketahanan pangan bukan hanya jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga keterjangkauan harga, distribusi, stabilitas pasokan, mutu, dan kecukupan gizi. Untuk memperkuat rupiah dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menetapkan BI rate sebesar 5,75%. Kenaikan suku bunga dapat menahan uang beredar, menjaga daya tarik aset rupiah, dan mengurangi tekanan inflasi. Namun, suku bunga tinggi meningkatkan biaya kredit usaha, kredit rumah, pembiayaan kendaraan, dan investasi perusahaan. UMKM dapat menghadapi modal yang lebih mahal. Jadi, terdapat trade-off antara stabilitas dan pertumbuhan. Solusinya adalah bauran kebijakan. Moneter tetap menjaga stabilitas. Kebijakan makroprudensial mempertahankan pembiayaan sektor produktif, dan kebijakan fiskal menjaga daya beli kelompok yang terdampak. Koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, OJK, LPS, dan KSSK sangat penting. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar PDB Indonesia. Karena itu, penurunan keyakinan konsumen dan kontraksi retail perlu diperhatikan. Indeks keyakinan konsumen masih di atas 100%, tetapi turun menjadi 117,8%. Penjualan retail Mei terkontraksi 3,9% dan porsi tabungan rakyat menurun. Ini menunjukkan sebagian rumah tangga lebih berhati-hati dan mungkin harus memakai lebih banyak pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika pelemahan konsumsi berlangsung lama, perusahaan dapat menghadapi penurunan permintaan. Dampaknya berupa pengurangan produksi, penundaan investasi, dan tekanan terhadap tenaga kerja. Karena itu, daya beli perlu dijaga tanpa mendorong inflasi berlebihan.
Sebanyak 32.389 pekerja terkena PHK selama semester pertama tahun 2026. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,65% dan kemiskinan turun menjadi 8,07%. Penurunan pengangguran dan kemiskinan adalah perkembangan positif. Namun, kualitas pekerjaan juga harus dilihat. Seseorang dapat tercatat bekerja tetapi memiliki jam kerja rendah, upah tidak memadai, pekerjaan informal, atau tanpa perlindungan sosial. Jumlah pekerja belum otomatis menggambarkan kesejahteraan. Sesi 11 menjelaskan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan akibat kebijakan atau kelembagaan yang menghambat produktivitas dan mobilitas. Pemerintah perlu menciptakan pekerjaan formal dengan upah yang layak, memperluas jaminan sosial, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat layanan penempatan kerja bagi korban PHK. Koreksi IHSG yang dalam tidak selalu berarti sektor real turun dengan besaran yang sama. Namun, kondisi tersebut dapat mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor, peningkatan risiko, serta masalah tata kelola dan transparansi. Materi 9 dan 10 menjelaskan bahwa pasar modal menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Investasi finansial mendukung pertumbuhan apabila dana benar-benar mengalir menjadi investasi real seperti pabrik, teknologi, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan. OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat transparansi kepemilikan, perlindungan investor, pengawasan transaksi, penegakan aturan, dan partisipasi investor domestik. Pasar modal harus menjadi sarana pembangunan, bukan hanya transaksi jangka pendek. Sampai akhir Juni 2026, pendapatan negara sekitar 1459,4 triliun rupiah dan belanja negara 1656 triliun rupiah. Defisit APBN sekitar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% PDB. Defisit ini relatif terkendali. Pada sesi 4 menjelaskan bahwa kebijakan fiskal mengaruhi pertumbuhan, kesempatan kerja, stabilitas, dan pemerataan. Sesi 7 menjelaskan bahwa utang tidak selalu buruk. Utang bermanfaat jika digunakan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biaya pokok serta bunganya. Belanja dan utang seharusnya memprioritaskan pendidikan, kesehatan, pangan, logistik, riset, teknologi, UMKM, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Yang utama bukan hanya besarnya belanja, tetapi kualitas dan dampaknya terhadap produktivitas. Sistem ekonomi Pancasila menyeimbangkan peran pasar, negara, dan masyarakat. Hak milik serta kegiatan swasta diakui, tetapi tidak boleh merugikan kepentingan umum. Negara bertanggung jawab mencegah monopoli, melindungi kelompok rentan, dan memastikan sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelajaran dari VOC dan tanam paksa tetap relevan. Pada masa itu, produksi dan perdagangan meningkat, tetapi manfaatnya tidak dinikmati masyarakat secara adil. Dalam konteks sekarang, hilirisasi dan investasi harus menciptakan nilai tambah di Indonesia. Alih teknologi, pekerjaan layak, penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil. Pertumbuhan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok modal atau wilayah tertentu. Berdasarkan analisis tersebut, saya menyampaikan 8 rekomendasi. Pertama, menjaga daya beli melalui stabilitas pangan,
bantuan sosial tepat sasaran, dan perlindungan pekerja. Kedua, menjaga rupiah dan inflasi. Tetap mengimbangi suku bunga tinggi dengan kredit produktif bagi UMKM dan sektor real. Ketiga, mengerahkan investasi ke industri pengolahan, pertanian modern, energi, digital, logistik, dan kegiatan bernilai tambah. Keempat, memperluas pendidikan vokasi, pelatihan ulang, layanan penempatan kerja, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kelima, memperkuat ketahanan pangan melalui perlindungan lahan, irigasi, cadangan, distribusi, dan pangan lokal. Keenam, memperbaiki tata kelola pasar modal melalui transparansi dan perlindungan investor. Ketujuh, menggunakan APBN dan utang untuk belanja produktif yang manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Kedelapan, mengalihkan fondasi pertumbuhan menuju produktivitas, teknologi, inovasi, riset, dan kualitas sumber daya manusia. Sebagai kesimpulan, rapor ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 berada dalam kategori cukup baik, tetapi perlu kewaspadaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.